Bincang Bersama. Halo Smart Listener, selamat datang dalam podcast Bincang Bersama. Di kesempatan kali ini Tasya Rustama akan menemani Anda. Dan di kesempatan kali ini juga, kalau misalnya dari kemarin-kemarin kita belajar atau mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang mungkin umurnya udah senior begitu ya, tapi sekarang umur itu ternyata cuma angka, Smart Listeners. Karena kesuksesan, kemudian berani untuk berkarya itu gak cuma ditujukan atau untuk orang-orang yang senior aja, tapi dimulai dari orang-orang mungkin yang masih muda, yang masih energinya luar biasa. Dan kali ini anak muda itu akan menjadi tamu Tasya Rustama dalam Bincang Bersama. Di kesempatan kali ini kami sudah hadirkan Aurel Mayri Putri atau yang biasa dipanggil Yori. Halo Yori. Halo Kak Tasya. Gimana keren kabarnya? Sekali. Alhamdulillah baik. Kamu keren, tiba-tiba suaranya berubah gitu jadi penyiar radio. Oh gitu ya? Iya, aku keren. Tiba-tiba keren. berubah langsung terus ya. Tiba-tiba formal. Wow. Oke, kita mau tahu nih Yori seputar kamu lebih dalam. Baiklah. Yes. Mungkin boleh cerita dulu kecil, kalau misalnya diingat-ingat seorang Yori itu gimana sih? Agak aneh ya sebenarnya ngomong Yori kecil karena sekarang saya juga umur 19 tahun. Cuman kalau flashback mundur-mundur lagi sebenarnya dari 9 tahun harusnya aku itu udah sering ikut casting. Okay. Awalnya itu modeling, biasa modeling ketok-ketok ala-ala di mall gitu yang kayak yang tiap event bikin baju. Nah itu awalnya dari situ. Cuman ternyata sanggar tempatku latihan buka kelas acting. Habis itu mama lah yang langsung ayo kita ikutan. Baru dari situ casting akhirnya masuk entertainment gitu. Dan ya mengalir sampai ya sekarang jadi musisi gitu. Agak aneh sih, cuman mantap shiftingnya kayak gitulah. Tapi memang itu keinginan dirimu kah dari dulu menjadi seorang entertainer gitu, apa nggak sengaja kecebur atau gimana? Wah, ini fakta mengejutkan ya. Sebenarnya kalau disuruh waktu maksudnya jati diri ya gitu. Kalau disuruh jadi entertainment atau menjadi pedagang, saya menjadi pedagang gitu. Makanya sekarang saya di entertainment sekaligus berdagang kayak gitu. Kujajakan saja semua. Cuman emang gimana ya? Mungkin ini ambisi pribadi mama sendiri ya gitu. Karena emang dari awal tuh mama yang masukin aku ke acting, terutama entertainment kayak gitu. Jadi ya mengalir begitu sih. Tapi memang gimana ya? Mungkin aku ngelihatnya ibu punya insting melihat apa bakat anak gitu ya. Aku nggak bisa bohong, waktu aku baru masuk entertainment emang bisa kayak gitu. Ya emang bisa, entah maksudnya kayak aku kebanyakan itu emang otodidak gitu, terutama acting awalnya kayak gitu. Itu aku nggak suka banget les acting kayak gitu kan, emang banyak ya gitu. Aku sering ikut trial tapi aku nggak pernah suka karena aku ngerasanya kayak aku sudah sekolah, aku maunya kalau pulang tidur kayak gitu. Jadi aku nggak mau kayak banyak latihan lagi gitu. Tapi ya mengalir, ternyata bisa kayak gitu. Terus baru kalau jujur kalau ke musik itu justru malah jauh kayak gitu. Kayak pengen tapi gak pede gitu loh, gitu. Tapi ternyata kayak aku bisa ya sedikit banyaknya menulis dan menuangkan ide soal musik lah kayak gitu. Jadi begini. Gitu. Berarti kayak gifted ya, udah kayak bakat aja begitu. Sebenarnya hitungannya begitu ya. Cuman kayak kalau ngomong cuman gifted tuh kayak agak palsu gitu. Aku juga ada usahanya. Cuman memang pas awal nyemplung gak ada angin gak ada hujan, bisa kayak gitu. Iya, karena kalau gifted nggak diasah atau percuma juga. Bener kan, harus ada effortnya juga di situ kan ya. Kalau diajak mama misal dulu untuk casting atau untuk ibaratnya terjun begitu ya, walaupun mungkin sekarang masih muda dan masih tanda kutip pencarian jati diri begitu ya Smart Listeners. Tapi ketika dulu apa sih yang dirasa mikirnya akan kemana? Apa aku ikutin aja atau ada mimpi kah atau gimana? Ini astaga, maaf ya Ma. ini nggak pernah ada yang nanya karena emang jarang ada yang membahas aku personal dari awal banget ya kayak gitu. Cuman waktu awal-awal aku tuh masih bisa sebenarnya ya acting terutama.
itu masih bisa enjoy karena kayak aku ngeliatnya, oh rekreasi kali ya gitu. Sampai lama kelamaan kan aku itu berarti baru mungkin mau ujian akhir sekolah kelas 6 gitu. Aku baru merasakan kayak dunia pertemanan, temanku bisa main ke rumah teman yang lain atau nginep sana nginep sini atau ikut ekskul yang banyak pulang sampai sore kayak gitu kan. Nah itu tuh aku nggak bisa ngerasain. Baru di situ tuh kayak, wah aku lain ya sama teman-temanku. Nah itu tuh aku baru ngerasa kayak agak sedikit jengkel sebenarnya dulu casting terus karena emang sebenarnya gimana ya, mungkin karena lingkungannya beda ya, gimana aku masih pengen main di situ, cuman udah ketemu orang-orang yang sudah bapak-bapak ibu-ibu bekerja yang semuanya kita harus cari duit ya, itu kan lain gitu kan ya gitu. Cuman nggak bisa bohong karena itu juga aku maksudnya sekarang tuh bisa adapt-nya tuh mudah gitu, maksudnya ke dunia kerja tuh nggak yang susah-susah gimana adaptasi kayak gitu, karena udah sering ketemu banyak macam orang kan kayak gitu, jadi gitu sih. Oke, tapi kalau sekarang jadi bersyukur malah karena gampang beradaptasi ya, karena itu juga yang dibutuhkan di dunia pekerjaan, di dunia profesional apapun kan sih sebenarnya profesional ya, benar. Oke, kalau misalnya kamu bisa menggambarkan sosok mama atau sosok papa itu seperti apa sih? Bagaimana aku bilangnya? Tapi aku ngelihat mereka berdua tuh orang yang ambisius sekali begitu loh. Mereka tuh kayak impiannya tuh sebenarnya nggak yang apa namanya ya, menye-menye yang harus menjadi pusat dunia gitu, bukan. Cuman kayak gimana ya, aku nggak ngerti ini apakah ibu-ibu boomers zaman dulu gitu, aku nggak ngerti ya zaman-zaman segitu. Tapi saat mereka punya sesuatu tuh mereka kayak ayo coba dulu loh yang kayak gitu. Jadi aku ngeliat mereka tuh orang-orang yang sebenarnya sangat bersemangat ya, entah maksudnya kehidupan sekarang bagaimana, tapi maksudnya baranya justru kadang-kadang aku ngeliat ke anak-anak muda yang seumuran aku itu justru nggak ada kayak gitu, lain pola pikirnya tuh lain gitu. Aku ngeliat mereka dua orang yang sangat bersemangat sih, kayak kombinasi yang pas aja membuat anak ini tidak bisa tidur gitu. Harus bangun, kalau di kamar tuh malas kayak gitu. Nah ya itu orang tua aku begitu. Oh berarti ini juga ya ibaratnya mindset yang akhirnya kamu terapkan di dalam kehidupan kamu bahwa ya namanya kehidupan itu ya kita harus punya bara, harus punya energi. Benar, sangat membara mereka itu. Sangat membara, terbakar aku pun gitu. Tapi sedikit banyak berpengaruh nggak sih di dalam kamu di dunia profesional yang mungkin udah pernah kamu jalani sampai dengan sekarang? Kalau dibilang berpengaruh justru mungkin 90% ya kali ya, sangat berpengaruh karena kalau nggak ada papa mamaku, terutama mama ya gitu, wah aku nggak bisa diundang Smart FM sih gitu. nggak akan ada nama Yori sebenarnya kayak gitu. Jadi emang terutama di karir itu pengaruhnya full sebenarnya dari orang tuaku kayak gitu. Cuman maksudnya kalau udah ngomongin kepribadian lain ya kayak gitu. Cuman kalau emang ngomongin karir nih full sebenarnya orang tuaku sih yang benar-benar bina gitu. Entar maksudnya sekarang ujungnya mengalir ke bagaimana itu kan pada akhirnya aku ya. Cuman pas awal nyemplung ya mereka sih yang bikin kayak gitu. Bener-bener orang tua yang ibaratnya mengarahkan ya. Sangat. Sisanya udah tinggal anaknya akan kemana begitu kan. Benar, dan ini jadi pilihan kamu kan ya Yori. Mau kemana? Nah menjadi seorang musisi, mengeluarkan album, congratulations ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Februari kemarin ya baru rilis ya? Februari kemarin aku rilis. Apakah emang jadi cita-cita kamu dari kecil pengen jadi seorang musisi kah atau gimana? Gini, jujur waktu aku masih kecil banget SD gitu, aku tuh dibanding nyanyi lebih sering dance. Jadi kayak sebenarnya aku sama nyanyi tuh jauh gitu. Aku lebih sering eskul tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dance semua gitu. Jadi sama nyanyi jauh. Cuman kalau pertanyaannya apakah aku suka bernyanyi? Suka banget. Cuman emang nggak pede karena gimana ya, saat kita melihat penyanyi pasti yang di dalam pikiran kita itu yang kayak Celine Dion yang suaranya melengking berapa oktav gitu kan, atau enggak yang vibranya wah gitu kan. Nah itu kan jauh sama timbre vokalku ya. Waktu itu aku nggak ngerti timbre vokal, tapi maksudnya aku sadar diri aja emang suara yang seperti aku ini bisa menjadi penyanyi yang kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku masuk entertainment kan
menjadi gimana? Bisa nyanyi sama menjadi penyanyi itu kan beda ya. Iya. Kalau bisa nyanyi mungkin aku bisa, jujur aku nggak bisa nyanyi gitu. Tapi untuk menjadi penyanyi kan lain ya. Kayak setiap orang punya karakter yang berbeda yang kayak gitu. Jadi di situ aku kayak baru ngerasa oh bisa ya aku ternyata pede kayak gitu. Jadi sebenarnya muncul kepedean untuk atau keberanian diri untuk jadi musisi itu kayak baru waktu aku terjun ke musik ini kayak gitu. Aku dibangun sama produserku juga kan, Vitalian kayak gitu. Dia yang kayak orang pertama yang ngasih tahu ke aku kalau suaraku itu dia ngomongnya bukan bagus tapi punya karakter. Dan itu kayak bisa dikembangin. Maksudnya bagus tuh kayak soal teknik aja kayak gitu. Itu bisa latihan lah ya gitu, tapi karakter itu nggak semua orang punya gitu, dan aku punya kayak gitu. Jadi kayak ada secercah harapan kayak gitu. Apakah pas di latihan nyanyinya keras, oh sulit, sakit tenggorokanku gitu, cuman ya bisa sekarang laguku belibet kayak gitu mampu kayak gitu. Kayak gitu sih karena panjang. Salah satu musisi Indonesia terkenal juga bilang kan kalau misalnya ya semua orang sebenarnya bisa nyanyi, tergantung di mana suara benar. Maksudnya ya Michael Jackson juga dulu dibully kayak gitu, sekarang jadi legenda gitu. Semua orang jadi kayak gitu kan. Gitu dulu nggak ada yang suka, cuman ya begitulah cara menjadi bintang ya kasarnya kayak gitu, punya karakter. Oke, baik. Berarti sekarang dijajaki berarti ya, ditapaki. Benar, ditapaki. Jadi seorang penyanyi. Tapi emang dari latar belakang keluarga ada musisi kah atau gimana? Gak ada sih, ya? beneran gak ada. Kecuali nenek ya Maya. Nenekku itu dulu bintang majalah aja kayak gitu. Aku nggak tahu majalah apa ya gitu, ya model aja lah. Cuman setelah itu sebenarnya nggak ada background. Aku backgroundnya pedagang udah. Kalau disuruh dagang beneran sekarang bisa aku kayak gitu. Tapi kalau entertainment musisi justru jauh banget. Jadi kayak benar-benar ini ambisi pribadi mama sih kayak gitu, masukin bisa anaknya. Mungkin karena emang zaman sekarang lebih mudah untuk masuk entertainment dibanding zaman dulu ya kayak gitu. Bisa deh kayak gitu. Cuman nggak ada background sama sekali. Jadi kayak aku pencetus pertama aja kayak gitu ya. Nomor satu di keluarga. Satu di keluarga kayak gitu, bukan keluarga kecil aja gitu. Oke, luar biasa ini. Kalau bisa kita flashback lagi ke belakang, Yori. Mungkin kamu bisa breakdown kegiatan kamu tuh apa aja sih kurang lebih? Dari mana nih? Dari mungkin ketika awal mula merintis, ketika mungkin casting anak SD kan banyak ya kegiatannya ya, di sekolah aja itu udah banyak banget begitu kan. Kalau tambah casting lagi nih gimana? Kalau dibilang kegiatan ya jujur aku tuh kalau ngomongin masa kecil justru aku udah slightly lupa ya. Mungkin karena emang sebenarnya tidak semenyenangkan itu gitu. Cuman kalau bisa dibilang yang aku inget ya, cuman aku sekolah, kalau nggak sekolah casting, sekolah latihan, sekolah, jadi kayak padat banget. Bahkan sampai kayak misal jadwal casting itu kan nggak bisa ngikutin anak sekolah ya, kayak gitu. Maksudnya sekolah kan ada yang sekolah siang, sekolah pagi, maksudnya orang kerja aja kayak gitu kan. Jadi aku tuh paling sering kalau misalnya lagi sekolah gitu, tiba-tiba mama tuh datang depan pintu, kucuk, terus guruku kayak, ya Aurel, ini ya dipanggil mamanya, itu disuruh pulang kayak gitu. Wah casting lagi nih kayak gitu. Jadi udah kayak gitu langsung naik kereta, kucuk casting, berpulang. Ya udah kesehariannya kayak gitu. Kalau misalnya Sabtu Minggu dulu masih ada, yaitu latihan entah model, entah latihan acting awal-awal. Cuman kalau nggak ada, ya udah di rumah. Habis itu kan naik SMP baru aku masuk ke grup idol itu. Udah itu lebih padat lagi. Jadi sekolah nggak pulang, langsung naik bis latihan. Pulang ntar jam 1 malam, jam 2 malam dijemput mama, dijemput papa. Udah tiap hari kayak gitu selama setahun penuh kayak gitu. Benar gitu. Jadi kayak nggak ke rumah tuh ya tidur mandi dah. Ke rumah tidur mandi gitu, cuci badan kayak gitu udah. Terus baru naik ke SMA, udah keluar dari itu grup. Terus sekarang jadi musisi. Sebenarnya apakah dibilang lebih padat? Sebenarnya lebih padat ya gitu. Aku baru berasa tuh setelah lulus sekolah justru. Karena kita kerja di entertainment langsung berasa ya. Maksudnya kalau aku gak bisa meremehkan orang yang kerja 9 to 5 kayak gitu. Cuman kalau aku ngerasain kalau di entertainment itu pas
kita tuh kerja kayak 24 jam gitu. Bener. Pulang harus menulis konten, menulis skrip lagi, terus di sela-sela aku harus ngedit, kalau pulang ada kerjanya lagi. Jadi kayak benar-benar sebenarnya dibilang makin padat ya, cuman kupikir sepertinya begitu ya Kak. Apa kehidupan dewasa harus mengatur jadwal sendiri ya sepertinya ya. Aku kayak begini ya gitu. Tapi udah tertempa kan dari dulu banget kan. Sebenarnya iya, cuman maksudnya karena masih ada jadwal sekolah tuh kan masih ada tabelnya gitu ya. Karena kalau sekarang tuh kayak kamu mau bangun jam berapa terserah, mau makan jam berapa terserah, makin kacau kan sebenarnya. Cuman ya berusaha memaintain saja sih supaya tidak gila ya. Gitulah hidup adult life. Aduh. Tapi menyeimbangkan sekolah dengan kehidupan karir itu gimana kalau kamu sendiri? Di umur yang muda kan nggak mudah ya. Ini benar-benar kayak ditanyakan sama mungkin hampir semua temanku yang aku temani ya, walaupun temanku cuma 1-2 orang gitu, cuman gak apa-apa gitu. Ini sebenarnya agak magic gitu, cuman aku itu kasarnya kalau ujian itu nggak pernah belajar. Belajar itu kayak abis bel kering kan, misal nunggu 5 menit guru itu aku baru baca buku kayak gitu. Atau misalnya lagi guru nerangin itu aku bisa sambil dengerin atau sambil ngerjain PR lain. Jadi kayak benar-benar harus dirapel banget kayak gitu, karena abis pulang ke rumah udah nggak ada waktu untuk ngerjain tugas kayak gitu. Bahkan sampai yang paling parah itu kalau misalnya aku lagi latihan nih atau ada break gitu, aku udah bawa tugasku ke Jakarta kayak gitu untuk sambil ngerjain karena udah nggak ada waktu kan kayak gitu. Tapi yang paling lucu mungkin karena gimana, anak-anak sekolah kan suka tipu-tipu ya gitu, maksudnya aduh bu aku sakit, gue UKS gak upacara gitu kan, pingsan gitu. Nah karena aku justru nggak pernah kayak gitu tapi muka aku menyedihkan gitu, jadi guru tuh nggak pernah ngomelin aku kalau misalnya aku tengah-tengah pelajaran tuh tidur. Dia malah kayak guru-guruku ih Aurel kenapa? Orang nggak apa-apa, aku bilang nggak apa-apa bu, kurang tidur. Oh iya tidur aja gitu. Oh boleh ya udah aku tidur gitu. Tapi emang nilaiku untungnya nggak pernah turun, turun tapi maksudnya nggak pernah yang remedi kayak gitu, nggak pernah gitu, karena ya ujian doang nggak sih kayak gitu, ya udah maksudnya sebisa aku aja, tapi emang nggak pernah turun aja gitu. Jadi kayak guru tuh nggak pernah ada yang komplain gitu. Aku juga nggak ngerti gurunya nge-stalk aku, maksudnya tahu aku entertainment atau gimana, jadi kasihan gitu kan gitu. Cuman untungnya sih sekolah nggak pernah yang ada membatasi aku untuk bekerja atau berkegiatan sih kayak gitu. Terbantunya untungnya di situ kayak gitu, dan mama papa juga sering nganter, jadi nggak ada masalah soal, ngerti nggak sih penempatan jadwal kayak gitu. Jadi bisa rapi semua kayak gitu. Wow, ternyata nggak, emang tantangannya luar biasa ya smart listeners ya. Rapel sih semua dikerjakan dalam satu malam. Dan untungnya nilai nggak turun. Turun. Karena mungkin fokusnya dijaga juga ya di kelas. Walaupun mungkin sempet tidur karena kelelahan Iya benar-benar. Tapi kayaknya mungkin zaman aku juga waktu sekolah cukup melelahkan, dan bahkan juga banyak juga ya untuk tidur di kelas begitu. Gimana Yori yang luar biasa jadwalnya padat gitu, bisa sih ya, tapi tetap bisa. Oke, wow. Agak magic, aku juga nggak ngerti kok bisa ya dulu aku ya gitu. Setelah dilewati baru kok ini ya bisa hebat ya. Juga gitu. Hebat juga. Ternyata mampu ya. Mampu ternyata. Ya, oke. Kita mau fokus ke karir nyanyi kamu nih. Apa yang bikin kamu suka menyanyi? Mungkin kalau misalnya kita runtutkan gitu, entertainment kan cabangnya banyak ya. Misalnya aku ada acting, ada nyanyi juga, atau ada dance, atau presenter apa segala macam gitu. Kalau bisa diruntutkan mungkin yang paling aku suka tuh nyanyi gitu dibanding yang lain. Walaupun sebenarnya entertainment sendiri mungkin aku nggak terlalu into ya, tapi kalau disuruh pilih aku pilih nyanyi, karena kayak entah bagaimana nyanyi itu gimana ya, aku bilang butuh kejujuran gitu. Maksudnya kayak bukan butuh, harus gitu. Ini yang paling konyol. Aku itu orangnya sebenarnya nggak terlalu jujur, dalam artian kayak kalau orang bilang tuh sangat misterius kayak gitu, karena emang aku nggak suka nggak suka bercerita dalam bentuk apapun ya. Maksudnya menulis kah atau bernyanyi kah atau ngedance apa segala macam, kayak cenderung kosong aja gitu orangnya gitu. Tapi ternyata waktu aku masuk ke musik dan produserku tuh cuma bilang satu kalimat gitu, jujur deh kayak gitu, karena dia tahu aku tidak jujur gitu.
soalnya kan dia juga mau membuat lagu sesuai dengan karakterku ya. Bagaimana dia bisa tahu aku kalau aku nggak kasih tahu aku sukanya lagu yang seperti apa lirik yang bagaimana kayak gitu. Akhirnya di situ aku benar-benar baru ngerasa oh iya aku tuh nggak kenal diriku ya gitu. Bahkan sampai misal aku disuruh nyanyi misal nada panjang kayak gitu, terus ujungnya ya udah kamu improve aja sendiri. Nah itu tuh aku nggak bisa tuh, langsung kayak harus dikotakkan dalam artian kayak disuruh diajarkan. Nah itu kayak aku ternyata orangnya sebenarnya tidak sekreatif itu ya kayak gitu. Atau misalnya waktu nulis lirik yang lagu pertamaku Unlock, itu dia cuman kayak kamu tulis deh lirik suka-suka gitu. Lagunya udah jadi, terus kosakatanya segini gitu, suka-suka deh bikin kayak gitu. Aku nggak tahu dong aku mau nulis apa. Maksudnya aku nggak ada bakat menulis puisi apa, maksudnya storytelling pun udah ada ceritanya gitu. Terus ya udah jadilah, ternyata aku tipe orang yang kalau menulis itu sebenarnya cenderung tidak lugas, cenderung gelap yang kayak gitu kan. Maksudnya aku baru kenal diriku sendiri kayak gitu ya. Mungkin itu salah satu doang hal yang kenapa aku suka musik sih. Kayak gitu. Yang paling penting sebenarnya keseruannya sih saat bernyanyi, kayak entah bagaimana bisa ekspres aja gitu ya gitu. Maksudnya kalau aku compare sama menari kayak gitu mungkin nggak full semuanya keluar, tapi saat kamu bernyanyi dibantu sama orang, maksudnya nyanyi itu kan udah ada musiknya, udah ada liriknya, ekspresinya, itu kan semuanya butuh ekspresi jiwa gitu kasarnya. Itu sih yang mungkin aku suka ya, karena full aja aku semua bisa keluar ya. Iya benar. Dan orang tuh bisa ngelihat kamu lewat lagumu kan? Benar. Dan Mungkin kayaknya match ya dengan mungkin kepribadian kamu yang kamu misterius. Kamu bilang kan kalau kita menyalurkan lewat lagu kan kita nggak menyuarakan sejelas-jelasnya. Sebenarnya lebih ke kayak sisi lainku aja sih gitu, karena orang kan selalu ngeliat aku cuman Yori yang imut saja dan kecil ini ya gitu. Cuman maksudnya kan orang nggak tahu aku kalau nulis pen mati gitu kan kayak gitu ya, tidak lugas seperti itu. Cuman maksudnya aku tuh suka menulis lirik-lirik yang sebenarnya produserku tuh kaget karena waktu aku awal nulis kenapa aku nulis kayak padi. Ya maksudnya isinya tuh ujungnya kiamat kayak gitu. Kenapa aku nulis kayak gitu ya, aku juga nggak tahu, tapi ternyata begitulah penulisanku yang kayak gitu. Nah itu kan sebelum aku menulis orang nggak ada yang tahu ya kayak gitu. Sekarang orang tahu sih gitu. Oke, tapi kalau misalnya bisa dipilih ya, kamu lebih milih nyanyi atau berdagang? Karena kan background keluarga kan berdagang nih ya. Gak bisa lagi. Aduh gimana ini kalau aku ngomong berdagang habis karirku. Bisa gak nyanyi sambil dagang? Nyanyi sambil dagang aja Kak. Nyanyi sambil dagang ya? Nyanyi sambil dagang. Aduh gak bisa. Wah. Tapi kalau bisa dipilih satu, Oke. Nggak akan berdampak apa-apa. Semoga tidak akan berdampak apa-apa ya. Ya seperti Kak, jujur mungkin kalau disuruh pilih satu aku dagang ya. Karena kayaknya aku mikir aku umur 60 tahun udah susah nyanyi, kayaknya ada bengek gitu. Aku nyanyi anti klimaks sudah nggak bisa tuh gitu. Dagang aja deh. Dagang aja ya. Tapi itu ku simpan untuk terakhir deh ya. Sekarang ya aku bergloria dulu saja, beria dulu saja di musik. Berjualan suara. Berdagang suara. Menjajakan gitu. Menjajakan suara. Kalau misalnya kita mau lihat sekarang kan udah rilis nih albumnya kan, 21 gram ya. Ya benar. Boleh nggak diceritain sebenarnya tuh album seperti apa sih? Yang kedua apa yang pertama? Ini yang pertama. Yang kedua mungkin nanti ya, insya Allah tahun ini bisa rilis. Amin. Tapi aku belum bisa bocorkan. 21 gram sendiri sebenarnya kalau ini maju sedikit ya awak. Jadi kita sebenarnya udah ngerancang tapi kita belum tentuin judulnya kayak gitu. Tapi kalau aku bisa maju sedikit dari awal judulnya, sebenarnya judulnya itu diambil dari kalau nggak salah nama orangnya Duncan McDougall kalau nggak salah, aku nggak ngerti baca bagaimana. Tapi intinya dia peneliti yang kepo berat atau masa jiwa manusia itu seberapa sih gitu. Akhirnya dia entah bagaimana penelitiannya ya, dia menghitung lah dan menemukan ternyata kalau jiwanya manusia itu beratnya 21 gram. Aku tidak tahu itu fakta atau tidak ya. Cuman yang mau aku highlight lebih ke apa sih yang paling esensial dari manusia. Oh ternyata jiwanya ya. Dan aku akhirnya pakai judul itu dan aku kembangkan jadi
evolusi jiwa seseorang sih, atau mungkin bisa dibilang fase-fase kehidupan ya. Jadi laguku itu di 21 gram ada 8, dan itu kalau misalnya diceritakan satu persatu, sebenarnya itu fase-fase kehidupan dari yang mungkin cuman punya niat untuk berubah, mulai bergerak, punya keterbatasan, keraguan, terus dia punya peperangan batin, apa sampai dia kayak mungkin goal atau tidak goalnya gitu, mencapai apa yang dia inginkan. Itu di 21 gram aku ceritakan itu sih. Intinya ya evolusi atau perjalanan hidup sih sebenarnya. Kayak evolusi gitu. Perjalanan hidup. Ketika merancang ini, judul-judulnya, kemudian isi lirik di dalamnya, penempatannya, itu berdasarkan gimana? Boleh mungkin ceritain perjalanan pembuatannya? Oh, oke. Mungkin kalau boleh jujur sebenarnya ide besar album ini itu awalnya memang kan produserku kenal aku dulu ya, dan aku menulis lagu pertama itu si Unlock gitu, dan itu habis itu produsernya baru kayak tercerahkan, oh ternyata anak ini sukanya yang sangat sangat manusiawi yang seperti itu ya. Aku nggak sama sekali, iya sangat humanis. Aku nggak sama sekali nggak menceritakan tentang misal ada yang lagu yang kiri banget, politik banget gitu kan, atau sangat lagu cinta. Ternyata aku tidak seperti itu ya, kayak gitu. Akhirnya baru dia kembangkan 21 grams inilah yang kayak gitu kan. Habis itu baru deh kita rancang, oke, kita ceritain fase-fase kehidupan manusia ya, yang kayak gitu. Terus yang sebenarnya paling mau di highlight itu sama produserku itu perkembangan aku menyanyi, karena aku tidak tahu kalian pendengar di rumah ini sadar atau tidak, tapi sebenarnya lagu pertamaku itu aku benar-benar nggak bisa nyanyi sama sekali, benar-benar kayak zero itu zero kayak gitu. Aku punya karakter iya, tapi itu pun nggak full keluar, dan teknikku juga tidak ada kayak gitu. Jadi benar kayak on the spot recording, produserku sambil ajarin kayak gitu kan. Berjalannya waktu, aku baru bisa beradaptasi. Oh ternyata begini ya teknik vokal tuh bisa ada yang namanya grit, ada yang namanya falset, ada yang segala macam gitu kan. Akhirnya baru deh ke belakang itu kita rancang lagu yang penting itu sebenarnya konsep aku itu fun. Jadi aku nggak pernah terpatok sama satu genre. Jadi kalau kalian berharap satu albumku ini seperti Bernadia yang isinya galau ya kayak gitu, aku tidak gitu. Jadi kayak sebenarnya semua orang pasti punya satu lagu favorit ya, karena semuanya genre itu banyak macam gitu. Ada yang sangat pop, ada yang rock banget, ada yang slightly alternatif, ada yang dicampur orkestra kayak gitu. Jadi macam-macam, tapi intinya kita tuh udah menetapkan oke, kita eksploratif, yang penting fun kayak gitu. Baru yang sebenarnya kita kotakan cuman liriknya aja, fase-fase kehidupan kayak gitu, itu baru aku tulis kayak gitu. Cuman yang penting fun sih kayak gitu, dan eksploratif. Tapi gitu, seru banget sih denger satu albumnya. Aku kan udah dengerin, emang warnanya tuh beda-beda kan, sangat beda sebenarnya. Dance ini bisa dibikin dance banget nih. Terus juga ada yang akustik, terus ada yang kalau aku personally suka banget Sunset Latte. Oke, Sunset Latte ya. Itu kayak ini lagu pelangi. Iya sangat, ya benar. Tapi liriknya kok rada dark ya. Karena endingnya kan adalah kehidupan. Iya benar. Orang yang pengen berpisah begitu. Bener gak sih? Sunset Latte sebenarnya gini, lebih berpisahnya benar. Tapi kalau yang aku tulis lebih ke berpisah dengan kita yang dulu, kayak gitu. Tapi memang sebenarnya karena lirikku, aku bisa jujur bilang sangat rumit untuk diinterpretasi atau diartikan. Aku akhirnya menyiapkan ruang untuk orang yang mendengar kayak mau artiin itu bagaimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya kakak punya arti sendiri kayak ya sebenarnya benar-benar aja kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah kayak gitu. Wow, oke. Benar-benar bisa nangkep ya ternyata. Mantap loh. Tapi kalau bisa dibilang perjalanan hidup kamu sampai dengan detik ini begitu ya. Dengan keluarnya album 21 gram ini, apakah jadi akhirnya kamu lebih tahu diri kamu sendiri? Bisa dibilang iya, tapi apakah sudah 100% tahu? Kupikir enggak sih, karena aku bukan dalam proses, iya bener sih proses mencari jati diri ya, tapi lebih ke kupikir ada banyak hal yang aku sendiri juga
sampai sekarang aku masih banyak belajar tentang aku dan tentang dunia luar kayak gitu. Jadi perjalanannya sebenarnya masih panjang gitu, dan aku juga nanti semoga rilis album kedua mungkin di tahun ini ya, paling lama mungkin Juli aku rilis single dulu kayak gitu. Nah itu juga sisiku yang lain yang kayak gitu. Jadi sebenarnya eksploratif sih. Jadi eksploratifnya tuh bukan cuma kayak dunia luar genre aja, tapi kayak aku sebenarnya bisa apa ya? Karena sebenarnya setiap recording itu aku mencoba tuh kayak belajar teknik yang baru sebenarnya kayak gitu. Dan ya itu kan menguji kapasitas diri kayak gitu. Apakah aku bisa atau tidak kayak gitu. Bisa, tidak kayak gitu. Berarti ini selain jadi hiburan untuk Anda smart listeners, para penikmat musik begitu ya, tapi juga jadi perjalanan mengeksplor diri dan lebih mengenal diri ya sekali. Dari seorang Yori. Benar, sangat benar. Oke. Kalau di luar bermusik ada nggak hobi lain? Dagang sih. Masak ya. Aku lagi suka masak sebenarnya. Aku sampai bikin akun TikTok baru khusus untuk masak, namanya Dapur Yori. Jadi dan itu entah bagaimana ternyata karena aku dulu tuh sempat bikin video, aku bikin gohyong. Ternyata rame banget, 5 juta yang nonton. Akhirnya itu beneran ku jual lah itu. Ada di Tokopedia namanya Gohyong Royong, cari ya guys ya. Masih dijual kok gitu. Nah itu dari situ orang tuh jadi attach aku yang suka masak gitu. Tapi daripada aku membuat tutorial masak, aku lebih suka aku belajar masak lalu aku videoin kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang hobi, aku lagi seneng masak aja sih gitu, seneng masak sama lagi belajar ukulele. Kayak gitu aja. Di sosmednya baru apa ya, unboxing ukulele ya. Benar. Kalau ada yang mau endorse aku boleh. Terima kasih Smart FM. Oke, sebelum nanti aku izin dong, kamu boleh nyanyiin mungkin lagu yang di album itu yang paling kamu suka. Okay. Tapi sebelum itu aku tanya dulu, apa lagu yang mungkin top 3 yang smart listeners nih harus denger banget di album kamu? Ini pertanyaan paling susah karena jujur waktu aku menyusun playlist aku sama produserku susah karena kayak kita mau nentuin kayak ini yang hits yang filler yang mana ya, kita nggak bisa nentuin karena kayak kadang-kadang kan ada lagu filler yang menjadi hits ya itu. Tapi kalau misalnya aku bisa pilih 3 nih, bingung beneran, aku bingung banget. Ada yang bagus tapi aku tidak susah, ada yang susah tapi bagus gitu. Mungkin satu aku pilih Resep Untuk Hidup kali ya. Resep Untuk Hidup itu kayak hits different aja. Satu lagi ini Titik Evolusiku, itu lagu anti klimaks. Itu evolusi aku bernyanyi bisa berteriak itu di situ. Sama satu lagi aku bingung. Grilin kayaknya. Grilin itu lagu yang rasanya jantungku tuh terlobek gitu, kayak sakit sekali padahal aku yang nyanyi gitu. Kok bisa begini ya kayak gitu. Kayak top 3 ku gitu. Cuman kalian harus top 88 ya. Dengerin. Gitu. Mungkin boleh nyanyikan lagu yang paling kamu suka begitu ya. Yang ada di dalam album kamu. Oke, siap? Siap. Oke, siap-siap ya smart listeners. Ayo, 1. Oke, siap. Hitung nih, 1, 2, 3. Jangan menangis lagi, berhenti bersembunyi. Ini tak seburuk itu saat ku bersamaku. Hidup berwarna-warni, hitam, putih, dan ceri. Mungkin saja kali ini warna yang aku benci. Itu Resep Untuk Hidup, teman-teman. Silakan didengar full ya. Bagus ya liriknya smart listeners. Jadi ini waktunya Anda untuk dengarkan. Bisa didengerin di mana ya, Ri? Ada di semua platform digital, ada di Spotify, di YouTube Music, di YouTube semuanya ada. Video liriknya juga ada di YouTube. Jadi kalau ada yang mau karaokean sudah bisa gitu. Dan ya jangan lupa follow sosial mediaku, terutama Instagram Aurel Mayori, I-nya 2. Karena aku sebentar lagi mau showcase juga, mungkin di Mei, di akhir-akhir mungkin ya. Aku belum bisa spill, tapi ditungguin aja guys. Siapa tahu nanti pas dijual tiketnya kalian bisa datang ya. Yeay, ditunggu
dan ditunggu juga album keduanya, ketiga, keempat, kelima, Amin, dan amin. seterusnya Terima kasih. begitu ya. Tetap sustain di dunia entertain ini. Thank you banget Terima kasih, untuk Kak. sharingnya. Terima kasih banyak, sangat senang. Yes, dan Terima sobat kasih. listeners, terima kasih juga ya untuk Anda yang sudah nonton episode di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk dengarkan podcast-podcast lainnya dan subscribe yang pasti sosial media Radio Smart FM. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama dan Aurel Mayuri. kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bincang bersama